tahu dong melihat gimana nih selama seminggu ini Lesti dan Bilar gitu kan, setelah mereka sah menjadi sepasang suami istri ya. Gimana nih fansnya Katina nih melihatnya gimana? Ya kalau dari fans sih pada senang gitu. Ibaratnya kan dari awal mereka bertemu gitu, kita kan udah gawangin hashtag awal sampai halal gitu kan. Akhirnya kita berhasil dan mengawal sampai halal gitu. Jadi ya mereka pada senang. Tapi kalau melihat mereka sebelum, kita satu-satu dulu deh. Kalau melihat Lesti sebelum menjadi seorang istri, setelah menjadi seorang istri seminggu ini, bagaimana Katina melihat perubahannya seperti apa? Kita sih belum ini ya sih kalau untuk melihat perubahannya yang gimana belum, kita belum gitu lihat karena dari kita nih bilang vitaminnya kurang gitu. Mereka seperti masih inilah, masih mungkin untuk mereka sendiri dulu gitu. Mereka belum banyak membagi untuk kita gitu. Jadi sih kita yang ngerti lah gitu. Mereka mungkin ingin privacy dulu kali ya, biar merasa bahwa mereka ya sama seperti pengantin baru yang lainnya gitu, bukan sebagai public figure gitu sih. Sudah banyak juga tuh ya di akun-akun kayak di IG gitu ya kemarin, gimana lucunya mereka di tempat tidur. Gimana nih kalau Katina melihatnya gimana nih? Lucu-lucuan aja gitu ngeliatnya karena kan emang mereka berdua kan gesrek ya gitu, emang seneng bercanda gitu ya, jadinya ya udah kita ngeliatnya ya udah emang itu mah udah keseharian mereka gitu, jadi ya lucu aja. Cuman kan sekarang mungkin lebih senangnya mereka kan sudah halal gitu ya, jadi gak ada lagi, semoga gitu juga gak ada lagi yang julid-julid gitu sama mereka gitu aja sih. Pokoknya kita pengen mereka selalu bahagia aja. Tapi Katina kalau melihat setelah dari aura wajahnya Lesti ya setelah jadi istri Bang Bilar nih seminggu ini udah mulai kelihatan, maksudnya namanya pengantin baru gitu kan, dari aura wajahnya ada terlihat gimana, atau mungkin perubahannya kan dulu masih gadis, sekarang udah jadi seorang istri, apa mungkin dia jadi lebih care sama, dari lihat video-video atau ini ya, lebih care sama Bilar atau bagaimana nih? Kalau ngelihat ini sih malah lebih manja ya kayaknya sekarang kan. Kalau sebelum mereka ibaratnya masih statusnya masih pacaran bisa bilang kayak gitu, kayak mereka kayak Dede gitu yang lebih dewasa gitu kan, kayaknya lebih dewasa lah, lebih cuek gitu kita ngelihatnya. Tapi setelah nikah akhirnya dia ngeluarin lah mungkin sisi perempuannya gitu yang manja itu sih kalau kita ngelihatnya, jadi lebih dedeknya yang manja kita ngelihatnya. Kalau berarti yang biasanya Dede sangat mature ya, dewasa gitu, sekarang terlihat bahwa Bang Bilar yang malah jadi memperlihatkan bahwa akulah seorang suami yang dewasa gitu ya, malah sekarang ya, begitu ya kira-kira? Ya bisa bilang kayak gitu sih. Akhirnya kayak tukeran gitu, mereka tadinya yang Bilar kan kayaknya manja gimana gitu, nah sekarang ya mereka tukeran, lebih dedeknya gitu yang memperlihatkan sisi manja. Nah, Katina sendiri suka ini nggak, maksudnya memberikan advice atau saran sama Dede atau Bang Bilar gitu, mungkin kan ya seperti tadi lah ya, maksudnya dalam oke lah mungkin kita tahu namanya pengantin baru gitu kan, tapi ada saran nggak, pengennya begini gimana, mungkin saran dari teman-teman fans gitu, ada nggak yang sering memberi masukan seperti itu? Kalau kita akses langsung ke mereka mungkin nggak terlalu sering gitu ya, atau nggak terlalu gampang gitu. Tapi kalau kita biasanya lebih ke keluarga, kita biasanya ngomong sama pihak keluarga gitu. Kayak kalau setelah nikah sih kita belum ngasih saran apa-apa, tapi biasanya sebelum mereka menikah kan sempet tuh yang video Dede waktu itu sempat curhat kan, yang dia merasa dibully gitu sama netizen, dan itu kita ngasih support ke keluarga, tolong ya nanti sampai di Dede gitu, gak usah dengerin bisa dibilang segelintir orang yang gak suka gitu, karena masih banyak ribuan atau bahkan jutaan orang yang dukung Dede yang tidak pernah mempermasalahkan dan fisik Dede gitu sih, paling kayak gitu-gitu aja sih biasanya. Tapi kalau Dede sendiri ketika menerima saran dari Katina gitu atau fans-fans yang lain gitu ya,
terutama dalam hal misalnya menghadapi fans itu tanggapannya gimana? Apakah juga mungkin nggak sih suka bertanya juga kepada para fans yang sudah tahu Dede atau Bilar gitu, ini mau mendekati pernikahan, ada nggak advice apa atau gue harus ngapain, mungkin ya penambahan apa dalam pernikahan atau pasca pernikahan gitu, ada nggak dari komunikasi itu dari Dede dan Bilar? Sih nggak ada sih kayaknya ya, kalau mungkin mereka nanya ke fans tentang untuk pernikahan mereka atau apa, karena kalau yang kita tahu gitu, mereka itu kan memang tidak seneng gembar-gembor gitu. Jadi yang kita tahu mereka itu emang gitu seneng ngasih surprise. Jadi kayak kemarin aja lamaran itu kita memang bener-bener kayak surprise, tiba-tiba diumumin gitu kan, cuman mendekati selang seminggu gitu dari acara. Jadi kita sudah terbiasa gitu, jadi nggak pernah juga pengen tahu kapan ya ininya atau apa, kayak gini aja nih kemarin nikahan gitu kan, ya udah pas tahun yang tanggal segini udah kita tinggal senangnya aja gitu sih. Oke. Kalian ini kan sangat kompak ya, Leslar ini ya. Saya ngelihatnya ya itu bener-bener kalau ada yang ngejulitin Dede atau Bilar, kalian bener-bener orang yang paling depan deh membela gitu ya dalam hal ini gitu. Itu memang sampai segitunya harus itu dorongan atau memang apa ya, udah maaf nih mungkin permintaan juga dari keluarga gitu agar segala hal yang enggak bagus atau ini tuh cepet tertutup, maksudnya maksud dalam arti cepet bisa diklarifikasi gitu. Apakah seperti itu? Enggak sih, kalau dari pihak keluarga malah kita nggak pernah dapat istilah permintaan apapun gitu. Memang itu udah apa namanya, bisa dibilang tuh udah lumrahnya dari fans gitu, mungkin karena saking mereka bener-bener cinta banget sama Dede gitu, bener-bener apa seneng gitu sama dia kan, yang emang orangnya itu kan gak neko-neko gitu, jadinya ya udah gitu. Pokoknya kalau mungkin gini, kalau buat orang yang cinta sama mereka gitu ya, saat ada yang ngebully, mereka merasa mereka yang dibully gitu, jadi ya mereka balas gitu aja sih mungkin. Lama emang Katina ngefans sama Dede itu dari kapan sih? Sih kebetulan memang dari awal ya, dari awal Lida itu udah tahu. Jadi awal, tapi aku tahu Dede itu Lida setelah pertengahan, pas Dede itu masuk berapa besar gitu. Taunya dari abang, abang bilang, ini ada loh anak kecil unik banget katanya, apa namanya, suaranya tuh cempreng kalau ngomong gitu, tapi pas nyanyi suaranya bagus banget, namanya Lesti, masih kecil 14 tahun gitu. Terus baru tuh aku merhatiin pas dia tampil, mana sih yang namanya Lesti, kayaknya heboh banget gitu. Memang dari awal Lida awal tuh kan, nah dia juga udah heboh gitu karena iya gitu suaranya cempreng, tapi sekali ngomong ger suaranya gitu kan. Udah aku baru merhatiin, oh iya, aku bilang, kataku loh kok bisa kayak gitu ya suaranya. Nah itu, nah dari situ, nah dari perjalanan dia itu sih aku ngikutin gitu. Cuman mungkin nggak terlalu banyak, cuman oh iya lihat setiap ada berita dia gitu kan, kayak di apa infotainment aku selalu lihat gitu perkembangannya, dia selalu lihat sebetulnya. Jadi dia setelah ketemu Bilar ini ya makin ini sih, makin ngikutin lagi. Artinya apa namanya, Katina ini awalnya memang bukan dari fansnya Bilar dulu gitu, enggak ya, langsung Dede aja, fans Dede gitu ya? Karena kan aku emang jarang nonton sinetron ya, jadi nggak begitu, udah lama banget nonton sinetron gitu, jadi nggak begitu tahu gitu. Taunya kalau Bilar memang taunya saat lagi rame-ramenya sama Dinda Hao. Iya. Nah kita balik lagi nih ngelihat pernikahan mereka nih gitu. Menurut Katina kemarin waktu pernikahan itu kan banyaklah pro kontra gitu ya, begini gitu. Nah fans sendiri bagaimana tuh menyikapi hal ini? Kan ada nih yang ada yang gini, fansnya Dede Leslar mah ini apa terlalu lebay gini gitu. Nah itu kalian gimana tuh menyikapi pro kontra yang terjadi itu? Ya kita mah ya nggak apa-apa lah ya, namanya pendapat orang kan, maksudnya gitu, kita nggak tahu juga gitu, jadi ya nggak apa-apa lah dibilang lebay juga itu, selama kita nyaman-nyaman aja ya kenapa enggak gitu aja sih. Tapi Katina paling kesel kemarin mendengar selentingan apa nih yang kalau
Kalau aku sih nggak senangnya ini ya, mungkin kalau untuk yang lain-lain gitu, mungkin aku selalu ya udahlah bodo amat gitu. Tapi mungkin lebih ini yang banyak yang ramal-ramal itu sih yang aku kurang suka. Maksudnya gini, kalau mungkin ramal dalam hal yang lain sih nggak apa-apa ya, tapi kalau buat aku ngeramal jodoh gitu, kayaknya gimana gitu, jodoh kematian gitu. Kalau ngeramal jodoh kematian itu kayaknya apa sih, aku bisa bilang serem gitu saat seseorang bisa mengucapkan itu gitu, kayaknya serem banget gitu. Jadi kalau aku sih kayaknya kurang setuju di situ aja sih, banyak orang yang meramalkan, karena kan ibaratnya kalau kayak jodoh gitu itu kan perjalanan ya gitu. Nah kita nggak pernah tahu perjalanan orang gitu, sama kayak misalkan kalau aku logikanya kita ngambil nih, andaikanlah anggap yang meramal itu melihat kan katanya gitu kan ya, dia sudah melihat gitu. Cuman kan perjalanannya kita nggak tahu, kayak orang nih dia mau jalan ke depan, terus ada yang lihat nih kayaknya bakal kesandung tuh sama batu yang di depan gitu kan. Tapi saat ada yang mengingatkan dia, hati-hati itu ada batu di depan kesandung, kan dia bisa minggir. Dan hal itu nggak akan terjadi gitu. Dan itu sih yang aku lebih itu gitu. Mungkin kalau yang meramal bilang, mungkin hanya meramalkan kan, ada yang bilang wah cerai bentar lagi cerai atau apa, tapi kalau meramalkan wah kayaknya nih rumah tangganya kalau nggak hati-hati bakal banyak godaan deh gitu. Mungkin kalau itu menurut aku masih boleh lah gitu, mereka dia akan jatuhnya seperti masukan ya. Tapi kalau langsung ngomong oh cerai atau hanya 2 tahun atau apa, itu kayaknya serem banget. Gitu sih. Dan biasanya langsung pada bereaksi ya teman-teman Leslar semua. Dan Dedek sendiri sama Bilar itu menanggapinya seperti apa kalau kayak begini? Apakah kan jadi marah nih fans nih terhadap ramalan-ramalan itu? Ya pastinya sih mungkin gitu ya, dari mereka pribadi pasti kepikiran juga dong gitu kan. Sama aja kayak misalnya kita memposisikan kita gitu yang diramalin seperti itu, pasti kita kepikiran gitu. Tapi kan mungkin mereka berusaha ya udahlah namanya juga mereka sadar diri kan, mereka juga public figure gitu. Jadi mungkin ya mereka agak sedikit masa bodoh gitu, tapi pasti kepikiran kalau menurut aku. Tapi terhadap para fans kan yang pastinya kan pasti bergejolak gitu, akhirnya jadi marah gitu. Kalau Dedek dan Bilar sendiri gimana tuh biasanya kepada tim-tim fansnya Leslar? Sama sih, dia juga sih selalu bilangnya kan ya udah nggak apa-apa gitu, yang penting itu mereka itu support dari kita, udah itu aja sih. Kalau dari mereka udah senang gitu, kita selalu support, selalu dukung mereka senang. Ya. Nah, tadi kan sudah melihat perubahannya ada ya selama seminggu ini ya, walaupun mungkin masih seminggu gitu kan mereka menjadi suami istri. Nah, tapi kalau Katina sendiri melihat nggak, maksudnya karirnya ini kan dua-duanya sama-sama di bidang entertain gitu ya, apalagi lagu mereka lagi trending ya. Ini gimana melihat hal ini fans? Ya senang lah, kita juga ikut senang karena setiap mereka mengeluarkan sesuatu gitu itu selalu trending gitu. Dan ininya pun karyanya pun juga enak didengar gitu dan bisa kita nikmatin ya. Jadi kita selalu support. Tapi di banyak juga ya, maksudnya kadang-kadang ya itulah netizen ya, deterjen ya. Misalnya Bilarnya nggak bisa bisa ngeiniin Dede gitu dalam bernyanyi gitu loh, gitu kurang inilah kurang itu gitu. Gimana nih nanggepinnya nih fans? Itu sih Bilar sendiri pun dia mengakui kok gitu kan. Bilar pun tidak pernah merasa oh dia bisa nyanyi atau apa, tapi dia selalu berusaha gitu. Dan yang aku ingat waktu di Lida atau mana ya, waktu Bilar bawain acara tuh, Ahmad Dhani kan bilang nggak penting katanya kalau memang sudah masuk ke dunia dunia musik atau dunia entertain gitu kan ya, saat itu diminati katanya gitu kan, nggak masalah, yang penting laku. Ahmad Dhani kan bilang kayak gitu. Jadi ya menurut aku ya selama dinikmati gitu kan, terus misalkan fansnya juga menikmati ya udah nggak masalah gitu. Yang penting kan intinya Bilar selalu belajar dan itu sih yang kita acungi jempol untuk dia gitu. Oke. Tapi ya benar juga Ahmad Dhani ya, buktinya trending ya, itu yang penting ya. Berarti disukai gitu kan? Kecuali kan kalau misalnya
suaranya misalnya kurang gitu, terus nggak trending juga, nah baru tuh gitu kan maksain, terus besok bikin lagi single baru maksain, tapi orang ini dia trending terus kok, jadi nggak masalah dia bikin single lagi gitu, orang laku. Benar. Tapi sekarang juga udah ada peningkatan lah, itu dia yang tadi aku bilang, Bilar selalu berusaha untuk dia belajar memperbaiki diri gitu, dan itu yang kita salut gitu, dan harus apresiasi juga. Gitu. Kemarin ngasih kado apa waktu ini dari tim fans, kado untuk Dede dan Bilar? Ini baru, kalau untuk yang kumpulan dari ini ya, seluruh ini gitu member, itu kita baru mau baru pesen gitu. Tapi kalau untuk dari fans ada sih beberapa yang titip yang pribadi gitu, mereka kirim pribadi. Gitu. Yang pastinya kadonya ini ya, maksudnya yang disukai sama Dede dan Bilar ya. Nih, dan mereka pun sekarang udah ini ya, udah pindah ke rumah baru ya? Apa gimana tuh? Gimana melihatnya tuh? Belum dengar juga, maksudnya mereka udah pindah ke rumah baru atau apa, karena juga ini juga kan mungkin mereka juga tidak mengumumkan karena takutnya kan rumah privasi ya gitu. Kayak kemarin pun kan fans pasti tahu aja gitu, ntar tiba-tiba ada yang datang gitu kan, kasihan juga gitu kalau misalnya privasi mereka keganggu kan, mereka juga punya tetangga gitu. Jadi sejauh ini sih aku nggak tahu gitu, dan aku pun nggak pernah mau cari tahu mereka udah pindah ke rumah baru atau apa. Jadi dimanapun mereka tinggal ya, kita sih yang penting selalu lihat beritanya lah nanti, baik di channelnya dia di TV gitu aja. Sampai sekarang tuh berkesan gitu, jadi dari salah satu member. Jadi dulu kalau nggak salah 7 bulan, kalau nggak salah 7 bulan mereka ada Leslar kan, sempat tuh kita kan cute-cuteannya mereka gitu kan. Nah akhirnya kita komen-komenan tuh, dan itu ada salah satu member tuh yang komen, aku agak sedikit ya ikut terenyuh gitu. Jadi dia bilang dia kenapa ngikutin Leslar, dia bilang, dan kebetulan kata dia termasuk yang bisa bilang perempuan yang tidak beruntung dalam hal rumah tangga. Jadi dia 13 tahun menikah, tidak pernah merasakan apa itu namanya kasih sayang dari pasangan gitu. Pokoknya dia tidak pernah merasakan itu kata dia. Dan selama 13 tahun itu pun dia tidak pernah tersenyum. Dia bilang gitu kan, sampai semuanya yang dengar tuh nangis, sampai aku bilang, Bun ini benar gitu kan, benar Kak gitu. Terus aku bilang, kenapa Bunda tetap bertahan sampai 13 tahun? Ya itu anak gitu lagi kan. Kalau nggak salah sih pokoknya semua lah dia udah rasakan gitu di rumah tangga. Terus dia bilang saat dia ngeliat Leslar, kenapa dia ikut gabung di di LLI gitu, karena saat dia ngikutin Leslar dia jadi, kata dia untuk pertama kalinya dia bisa tersenyum. Kata dia gitu, dengan adanya Leslar, ngeliat kekiutannya Leslar gitu, dia bisa tersenyum. Dan ini benar kata dia gitu, aku bersaksi kata dia, aku tuh bisa tersenyum setelah ketemu Leslar kata dia, dan buat saya dia emang benar-benar vitamin untuk saya gitu. Makanya sampai aku bilang, sampai sedih juga kita sampai bilang ya udah sabar ya gitu kan, semoga nanti nanti dapet suaminya bisa dibukakan hatinya, buka pintu hatinya, nanti mungkin bisa izin Bunda. Kan saat itu aku bilang mungkin aku kebetulan bisa merasakan, aku bilang apa yang dirasakan Leslar, karena alhamdulillah aku punya suami yang juga bisa mengerti aku. Nah akhirnya dia kan komen, senang ya Bunda, sayang aku tidak seberuntung Bunda gitu. Dan akhirnya dia cerita di situ, makanya kita langsung sedih banget gitu. Dan dia bilang gitu, makanya dia senang kata dia gitu, semenjak ada Leslar dia bisa senyum gitu deh. Cuman aku lupa nama dia siapa karena member banyak ya gitu, dan aku belum pengen banget nanya lagi nih setelah mereka nikah gimana gitu kan, untuk dia dia juga udah mulai ibaratnya terhibur lah. Artinya Leslar itu menjadi inspirasi ya terhadap banyak orang, dan membuat hidupnya seperti tadi Mbak itu jadi lebih semangat, bangkit gitu ya. Seperti itu kita lihat kehadiran mereka berdua ya, sampai seperti itu ya. Dia bilang saat dia sedih, kata dia gitu, saat dia lagi ibaratnya mungkin lagi nangis atau apa, lagi dewasa, udah dia liatin videonya Leslar aja, kata dia gitu. Itu yang bisa bikin aku nanti ngeliat video dia, dari nangis dia jadi bisa nangis sambil ketawa gitu, sambil senyum, karena ngeliat itu Leslar itu pun udah lumayan Bun buat aku, kata dia gitu, udah bisa jadi imun banget buat aku, kata dia gitu. Kayak bilang
Ya gitulah pokoknya. Berarti kekuatan mereka berdua ya, sosok aura dari Lesti dan Bilar ya, akhirnya memberi semangat buat teman-teman semua. Tapi mereka si Mbak ini pernah udah ketemu sama Dede dan Bilar langsung atau memang ada rencana mau ditemuin? Makanya itu aku lupa nama dia tuh siapa gitu. Apa namanya, aku lupa banget karena kan kita komennya di grup, aku juga nggak langsung nyimpen nomornya kan, jadi aku lupa gitu nama dia siapa. Mungkin kalau saran aku sih, kalau misalnya menariknya kan itu kan menjadi sebuah hal yang baru positif dan bisa jadi viral juga, artinya Lesti dan Bilar memberi semangat buat si ibu ini bisa ditemuin. Mungkin ada gimana bisa nggak ditemuin tuh si ibu itu sama si Leslar? Kalau sama Lesarnya mungkin aku nggak tahu ya, karena aku nggak tahu akses ininya ya Mas, tapi nanti coba aku nanti cari tahu lagi deh si ibu ini siapa, karena benar-benar kan udah lama banget kan, beberapa bulan yang lalu gitu, dan aku lupa gitu nama itu siapa. Mungkin nanti aku coba chat komen lagi di grup, kali dia masih ada gitu. Takutnya kan kadang ada juga yang nggak aktif, apalagi kan dia begitu kan masalahnya gitu, takutnya dia keluar dari grup karena masalah keluarganya gitu. Jadi nanti aku coba cari tahu lagi. Iya kan.